Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu sifat dan kegunaan logam alkali. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Logam alkali dalam sistem periodik terletak pada golongan 1A. Unsur-unsur yang tergolong logam alkali adalah Li itu litium, Na natrium, K kalium, Rb itu rubidium, Cs itu cesium, lalu Fr itu francium. Sebetulnya atom H juga terletak pada 1A, tetapi sifat-sifat atom H atau hidrogen sangat berbeda dengan atom logam lainnya. Jadi atom H tidak tergolong pada logam alkali. Urutan unsur-unsur logam alkali itu tidak boleh terbalik satu sama lainnya. Jadi urutannya harus seperti ini, dari atas ke bawah berurutan. Untuk memudahkannya, kita menghafalkannya dengan kalimat sehari-hari, yaitu kita buat Lina kawin Robi cemas frustasi. Jadi ini untuk memudahkan menghafal urutan logam alkali. Ini adalah Li, yaitu litium. Na-nya berarti natrium. Lalu K ini dari kalium. Robi itu diambil Rb, itu adalah rubidium. Cemas ini dari C dan S-nya, yaitu cesium. Dan Fr, frustasi diambil huruf Fr-nya, menjadi logam francium. Kemudian perhatikan konfigurasi elektron dari logam golongan 1A. Elektron valensinya itu selalu 1. Misalnya Li3 itu kulit K-nya 2, kulit L-nya 1. Na11 berarti urutannya 2, 8, 1. Ini kulit K, L, M. Lalu atom K itu 19, 2, 8, 8, 1. Diingat lagi pelajaran konfigurasi elektron dengan menggunakan kulit pada kelas 10. Kita lanjutkan kepada sifat fisis logam alkali. Logam alkali itu memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Lalu urutannya dari atas ke bawah atau dari Li sampai Cs, titik didihnya itu semakin rendah. Sedangkan Fr itu merupakan logam unsur radioaktif. Kemudian sifat yang kedua, logam alkali itu berwarna putih mengkilap kecuali Cs atau cesium. Itu satu-satunya yang berwarna kuning keemasan. Logam alkali walaupun bersifat logam itu memiliki tekstur yang lunak. Jadi seperti penghapus karet. Dan logam ini jika diiris dengan pisau itu dapat terpotong. Kemudian logam alkali jika dibakar akan menghasilkan warna nyala. Litium menghasilkan warna merah, lalu natrium menghasilkan warna kuning, kalium menghasilkan warna ungu, rubidium menghasilkan warna merah, dan cesium menghasilkan warna biru. Sifat fisis yang kelima, logam alkali merupakan konduktor. Konduktor itu artinya merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya kita bahas sifat kimia dari logam alkali.
Logam alkali itu merupakan logam yang paling reaktif, artinya sangat mudah melepaskan elektron. Kita tahu tadi pada konfigurasi elektronnya, elektron valensi dari logam alkali adalah 1. Jadi sangat mudah lepas elektron valensinya. Karena sifat ini, maka logam alkali itu harus disimpan di dalam minyak tanah atau parafin. Karena untuk mencegah logam alkali bereaksi dengan udara untuk menjaga kemurnian dari logam alkali. Sifat yang kedua, dari atas ke bawah, besarnya energi ionisasi lalu ke elektronegatifan dan afinitas elektronnya semakin kecil. Sifat yang ketiga, dari atas ke bawah, jari-jari atom logam alkali semakin besar. Tentu ini disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah elektron. Nomor 4, logam alkali itu memiliki potensial elektrode yang rendah, sehingga logam alkali itu merupakan reduktor yang sangat kuat. Selanjutnya kita akan membahas kelimpahan unsur alkali di alam. Unsur litium di alam terdapat dalam bentuk mineral silikat dan petalite. Unsur natrium paling banyak adalah sebagai NaCl. Ini yang kita sebut sebagai garam dapur. Itu terdapat banyak sekali di dalam air laut. Kemudian sebagai boraks dan garam salpeter. Unsur kalium mineralnya adalah silfit, lalu silvinit yang merupakan campuran dari kalium klorida dan natrium klorida, juga karnalit, campuran dari kalium klorida dan magnesium klorida. Ini berbentuk air kristal karena mengandung air. Unsur rubidium terdapat dalam mineral lepidolit. Unsur cesium terdapat dalam mineral polusit. Dan yang terakhir adalah unsur francium. Ini merupakan unsur radioaktif, jumlahnya paling sedikit. Dan unsur francium ini berasal dari peluruhan logam aktinium atau lambangnya Ac dengan memiliki waktu paruh selama 21,8 menit. Ini artinya setelah waktu 21,8 menit, unsur francium akan meluruh membentuk unsur lain. Selanjutnya kita akan melihat kegunaan logam atau unsur alkali. Litium itu biasanya digunakan sebagai bahan pelumas, lalu pembuatan batu baterai, dan pada industri kaca. Yang kedua, natrium itu kegunaannya paling banyak, antara lain pada industri kertas, lalu penyedap rasa, ini sebagai garam dapur, penyerap polusi pada cerobong asap, lalu pembuatan baking soda, dan pembuatan kaca atau gelas. Kalium itu digunakan pada pembuatan bubuk mesiu, misalnya pada petasan dan kembang api. Kemudian untuk pembuatan pupuk, kita kenal ada pupuk KCl atau kalium klorida. Pada fotografi dan juga pada pembuatan sabun cair, sabun mandi cair, itu mengandung KOH juga. Cesium digunakan dalam sel fotolistrik dan juga sebagai katalis atau pemercepat pada reaksi hidrogenasi senyawa organik. Sedangkan yang terakhir, francium, ini jumlahnya sangat sedikit dan juga paling tidak stabil. Secara komersil jarang digunakan, tetapi hanya digunakan untuk penelitian saja, yaitu di bidang biologi dan struktur atom. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang logam alkali.
Yang pertama, kita diminta menentukan urutan kekuatan basa alkali dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Kita ketahui dulu urutan logam alkali dari atas, yaitu Li, lalu Na, K, Rb, dan Cs. Inilah logam alkali yang dapat membentuk basa. Basa itu ciri-cirinya ada OH di belakangnya, dibaca hidroksida. Maka Li nanti akan membentuk basa LiOH atau litium hidroksida. Na akan membentuk NaOH, yaitu natrium hidroksida. K menjadi kalium hidroksida, KOH. Rb akan membentuk RbOH atau rubidium hidroksida. Cs akan membentuk CSOH atau cesium hidroksida. Kita ketahui pada logam unsur alkali dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya makin besar. Jika jari-jari atom semakin besar, maka OH-nya itu akan semakin mudah lepas. Dan kekuatan basa itu ditentukan oleh banyak atau sedikitnya OH yang dihasilkan. Karena itu, urutan dari basa alkali dari yang paling lemah sampai paling kuat itu dimulai dari LiOH, itu adalah yang basa paling lemah. Kemudian NaOH, jadi makin ke bawah itu semakin kuat. Kemudian KOH, lalu RbOH, dan yang paling kuat itu adalah CSOH. Itulah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua diketahui data besarnya energi ionisasi untuk unsur alkali secara acak. Satuan energi ionisasi adalah EV, yaitu elektron volt. Angkanya adalah 376, 419, 403, 520, dan 496. Kita diminta menentukan urutan yang benar untuk harga energi ionisasi dari unsur alkali. Kita tuliskan dulu urutan logam alkali dari atas ke bawah. Li, Na, lalu K, Rb, dan Cs. Ini adalah urutannya. Kemudian kita harus ingat bahwa dari atas ke bawah energi ionisasi itu nilainya semakin kecil pada unsur logam alkali. Maka nilai yang betul adalah Li pasti yang paling besar. Makin ke bawah atau makin ke Cs nilainya harus semakin kecil. Maka Li nilainya adalah 520. Kemudian Na adalah 496. K selanjutnya adalah 419. Rb adalah 403. Dan terakhir CS adalah yang terkecil, yaitu 376. Inilah urutan harga energi ionisasi untuk unsur alkali. Demikianlah pembahasan materi tentang logam alkali, sifat-sifat dan kegunaannya telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menjelaskan manakah yang lebih reaktif antara unsur alkali, yaitu golongan 1A,
dengan unsur alkali tanah yaitu golongan 2A. Kemudian yang kedua, kalian diminta menjelaskan mengapa logam alkali di alam itu selalu ditemukan dalam bentuk senyawa dengan bilangan oksidasinya sebesar +1. Lalu yang ketiga, terdapat tabel berisikan unsur A, B, C, dan data-data secara acak untuk titik didih dan jari-jari atomnya. Kalian diminta menentukan manakah A, B, C ini yang termasuk Li, Na, dan K berdasarkan data-data titik didih dan jari-jari atomnya. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang sifat-sifat, kelimpahan, dan kegunaan logam alkali telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.